Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin terdengar sentimental ya. Namun sesungguhnya ia menyimpan kekuatan transformasi yang begitu dalam, yaitu tentang cinta. Sebuah kata yang telah begitu sering diucapkan ya, didengar bahkan dirayakan oleh banyak manusia. Namun tetap saja setiap kali ia hadir secara nyata dalam diri seseorang, maka ia pun membawa kejutan di dalam kehidupan orang itu. Nah, cinta itu memiliki daya yang unik ya, bukan hanya karena ia mampu menggugah perasaan orang lain, tetapi karena ia memiliki potensi untuk membangunkan sesuatu yang lebih dalam di dalam diri kita sendiri, yaitu kesadaran ruhani. Karena cinta bisa mengubah bentuk jiwa atau nafs kita, nafs manusia, sesuai dengan apa yang ia cintai. Nah, maka, apa itu sebenarnya cinta? Nah, sebagian dari kita yang telah mengalami kehadirannya secara nyata tentu tidak perlu lagi ya untuk mendefinisikannya. Ketika cinta itu datang, maka ya tak butuh banyak hal untuk mengenalnya, bahkan tidak membutuhkan kata-kata yang lain selain kata cinta itu sendiri. Nah, di mana ia datang dengan menyentuh relung terdalam hati manusia. Dan bersamaan dengan itu, kita pun mengenalinya. Oh, ini ya yang disebut cinta itu, begitu. Nah, maka dia itu adalah rasa yang memperkenalkan dirinya sendiri. Tak ada definisi yang bisa mendahului perjumpaan dengannya. Sehingga cinta itu adalah pengetahuan yang dialami, bukan dirumuskan atau disimpulkan dari suatu pengkajian. Bukan. Ia hadir dan langsung dikenal, bukan lewat logika, melainkan lewat kesaksian batin yang jujur, begitu. Bagi mereka yang belum pernah benar-benar merasakan kemunculannya, lebih-lebih belum pernah disentuh olehnya, maka cinta itu masih menjadi konsep atau bahan diskusi saja. Tapi bagi yang pernah bersua dengannya, bertemu dengannya, mengalaminya, setidaknya disentuh olehnya, entah itu dari kasih seorang ibu mungkin, atau perhatian seorang sahabat. Bila ia membuka hati terhadap semua hal itu, maka ia pun akan memahami bahwa itu adalah karena perasaan cinta di dalam diri mereka. Lebih-lebih bila cinta itu tiba-tiba muncul sendiri di dalam diri kita sendiri, sebagai getaran batin kepada seseorang misalnya, hingga kita pun merasa ingin selalu melayani kebutuhannya, melindunginya, menjaganya, hadir di dalam setiap kehidupannya, bahkan hidup dan ada, kita pun hanya untuk dirinya, begitu. Maka cinta adalah perasaan yang tidak bisa kita sangkal di dalam diri kita sendiri. Dan dari titik itulah terkadang kesadaran baru juga bisa bermula. Namun, apakah cinta selalu demikian? Nah, ternyata tidak. Setelah dikaji ulang, kami memahami bahwa cinta merupakan perkembangan lanjut dari perasaan suka yang terpelihara di dalam diri manusia, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, perasaan suka dan tidak suka itu sendiri berasal dari kecenderungan nafs atau jiwa manusia yang terbentuk dari pengalaman hidupnya akan suatu hal yang pernah memberi kenikmatan atau kenyamanan dan sejenisnya ya, serta yang memberinya rasa sakit, penderitaan dan sejenisnya pada manusia yang bersangkutan itu. Nah, dari pengalaman inilah umumnya perasaan cinta maupun benci di dalam diri seseorang, entah itu pada orang lain atau pada suatu hal yang lain, tanpa sadar bisa terbentuk di dalam dirinya. Nah, terkait cinta yang tumbuh tanpa sadar itu, contohnya seperti ini. Seorang mahasiswi yang awalnya sering berdebat dan berdiskusi dengan teman sekelasnya.
awalnya hanya rasa nyaman yang samar saja ada pada dirinya, tanpa kesadaran bahwa ia suka begitu. Tapi interaksi yang terus-menerus dari hari ke hari di pertemuan kelas itu membuat pikirannya mulai memikirkan si teman tadi, merindukannya, dan tanpa disadari ia pun mencintainya. Maka ia pun kaget sendiri saat menyadari bahwa perasaannya sudah jauh lebih dalam seperti itu, begitu. Nah, perasaan cinta yang ini itu tumbuh tanpa perencanaan ya, atau tanpa niat. Ia tumbuh karena dipelihara atau terpelihara oleh ketidaksadaran kita, karena situasi yang ada, begitu. Nah, biasanya tumbuh melalui kebersamaan yang rutin, seperti contoh mahasiswi tadi ya. Kemudian yang kedua itu karena perhatian akan suatu rasa nyaman atau nikmat yang terus berulang, hingga akhirnya jadi sering terbayang-bayang sendiri biasanya. Bisa juga muncul di dalam mimpi waktu tidur di malam hari. Nah, mengapa bisa begitu? Karena rasa nyaman, nikmat, dan sejenisnya tadi tanpa kita sadari tersimpan di alam bawah sadar kita dan dimunculkan kembali oleh jiwa atau nafsu kita dalam bentuk mimpi maupun lamunan, begitu. Dan yang ketiga, minimnya evaluasi atau kontrol terhadap kedekatan batinnya sendiri. Karena mungkin memang tidak memiliki kebiasaan untuk mengamati perubahan-perubahan di dalam pikiran dan perasaan sendiri, umumnya demikian. Sehingga cenderung terbawa dan ikut begitu saja dengan aliran situasi yang ada. Tidak ada yang salah ya ini hanya merupakan suatu mekanisme yang alami pada diri kita saja, yang mungkin masih sangat jarang diamati dan dibicarakan, begitu. Nah, jenis ini kelihatannya yang cukup umum di dalam kehidupan kita ya. Nah, namun kemudian ada yang kedua, yaitu perasaan cinta yang terbentuk secara sadar, karena memang diniatkan, dipilih, dan diputuskan untuk mencintainya. Contoh pertamanya itu adalah cinta terhadap ilmu. Nah, misalnya seorang pelajar yang memutuskan untuk menyukai fisika, maka ia pun memaksa dirinya untuk membaca, belajar, dan mendalami ilmu fisika. Nah, tentunya awalnya cenderung sulit baginya. Namun, karena kesadaran dan ketekunannya, ia pun mulai memahami bagaimana fisika itu bekerja dalam kehidupannya. Dan ia pun mendapatkan kenikmatan dari semua itu. Nah, dan dari kenikmatan-kenikmatan yang ia dapatkan itulah akhirnya terkumpul banyak perasaan suka di dalam dirinya. Dan berkembang hingga akhirnya ia pun jatuh cinta kepada fisika, sains, dan keindahan hukum di alam semesta ini. Dan dari sanalah setiap kali ia menemui atau berjumpa dengan fenomena-fenomena fisika di dalam kehidupannya, ia pun jadi memiliki semacam gairah yang secara otomatis muncul dari dalam dirinya, dari dalam jiwa atau nafsnya, untuk melihat dan memahami bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Mungkin juga diprediksi maupun dikontrol olehnya bila ia menghendaki. Nah, begitu pula contoh yang kedua, yaitu adalah cinta kepada Tuhan. Sehingga cinta kepada Tuhan itu umumnya merupakan cinta yang didapat secara sadar ya, dengan niat, dengan usaha. Nah, misalnya seorang yang merasa jiwanya hampa, tidak bermakna begitu. Kemudian ia memutuskan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, baik dengan berzikir, sholat malam, membaca kitab suci, dan berbagai macam cara yang lain yang ia pahami. Awalnya belum terasa, bahkan semua aktivitas itu terasa berat hingga sulit menjalankannya. Namun karena ia sudah berniat, serta tahu dan cukup yakin bahwa hal itu bisa mengubah dirinya, maka ia pun terus-menerus menjalankan praktek spiritual atau ruhani itu selama bertahun-tahun dengan sabar dan konsisten, sambil mengevaluasi apa-apa saja yang kurang darinya. Dengan kesadaran yang jujur terhadap apa yang ada, suatu hari pun ia pun merasakan kebenaran spiritual benar-benar hadir di dalam kehidupannya secara nyata ya, hingga ia pun mengenal Tuhan dengan sifat-sifat indahnya. Dan akhirnya cinta kepada Tuhan pun tumbuh di dalam dirinya. Nah, dari dua contoh ini kita bisa memahami bahwa perasaan cinta yang tumbuh secara sadar itu
Tumbuh karena yang pertama adanya niat dan tekad yang terus dipelihara secara konsisten. Kemudian yang kedua adanya kemauan untuk hadir secara utuh dalam prosesnya dan bersabar dengan segala kesulitan dan ketidaknyamanan yang ada, utamanya di tahap awal hingga pertengahan itu pasti begitu. Kemudian yang ketiga, menggunakan jalan atau metode yang tepat untuk memperoleh hasil yang akhirnya bisa memberinya kenikmatan. Sehingga tidak dilakukan ala kadarnya ya, lebih-lebih asal-asalan, itu bukan. Nah, maka disinilah peran ilmu atau bimbingan orang yang berilmu itu diperlukan, sesuai dengan tujuan yang ada. Sehingga cinta yang tumbuh secara sadar ini cenderung membutuhkan daya tahan yang lebih ya, bila dibandingkan yang pertama tadi, yang tidak sadar. Karena terkadang, bahkan seringnya, kita harus melawan keinginan jiwa atau nafsu kita sendiri yang berbeda dengan tujuan kita tadi, begitu. Nah, dari semua tadi, tampak bahwa cinta tidak semata-mata muncul begitu saja, tapi seringkali merupakan hasil dari perasaan suka yang tumbuh dan berkembang, baik disadari maupun tidak, diniatkan ataupun tidak. Di mana umumnya lebih banyak yang tidak diniatkan ya kelihatannya, karena lebih mudah. Nah, menyadari dan memahami dua jenis pertumbuhan inilah yang penting, sehingga kita tidak mudah terbawa begitu saja dengan cinta atau kecenderungan jiwa atau nafsu kita di dalam diri kita sendiri ini. Sehingga kita bisa melakukan evaluasi dulu terhadapnya dan mengarahkan cinta pada hal-hal yang tepat, sehingga kita tidak terjerat oleh keterikatan terhadap suatu hal yang mungkin bisa berbahaya bagi kita. Demikian. Untuk lebih memahami cinta secara utuh, mari kita membahas terkait sifat-sifat dari perasaan ini, atau lebih tepatnya bentuk-bentuk pengaruh dari keberadaan perasaan ini di dalam diri manusia. Ada 7 jenis pengaruh ya, yang sifatnya cukup universal terkait cinta ini. Yang pertama, dia itu membentuk keterikatan emosional. Setiap cinta pada dasarnya mengikat jiwa atau nafsu kita kepada sesuatu, baik itu kepada manusia, Tuhan, ide, harta, atau bahkan kenangan. Cinta menciptakan keterikatan batin dengan semua itu, sehingga bila seseorang berhubungan dengan apa yang dicintai itu, jiwa atau nafsunya akan sangat mudah untuk bergejolak atau bergetar dan sejenisnya. Nah, ikatan ini bisa ringan, kalau dengan manusia bisa berupa empati, atau sedang berupa sayang, ataupun dalam bentuk obsesi. Dan dampaknya, semakin kuat keterikatan, maka semakin dalam pula potensi luka saat kehilangan. Dan pengaruh yang kedua, cinta memberi kita dorongan untuk melindungi dan menjaga apa yang kita cintai. Nah, cinta itu akan mendorong kita untuk menjaga apa yang kita cintai, baik itu pada pasangan misalnya, ingin menjaga dia agar terhindar dari bahaya. Kemudian bila cinta itu kepada Tuhan, maka kita ingin menjaga kesucian ibadah atau ajarannya. Bila pada suatu idealisme, maka kita pun ingin melindunginya dari pengkhianatan. Misalnya suatu komunitas yang memiliki idealisme yang sama, namun kemudian tiba-tiba ada yang berbelok arah di antara anggota itu, maka anggota yang lain pun lebih-lebih yang sangat fanatik akan idealisme kelompoknya, maka ia pun akan mencoba untuk meluruskan kembali, begitu ya, dalam tanda kutip, hal-hal semacam itu, dan mekanisme pertahanan yang lain. Sedangkan bila cinta itu pada diri sendiri, maka contohnya seperti merawat diri agar tidak jatuh sakit, itu paling mudahnya ya, dan menyelamatkan diri dari suatu bahaya atau kehancuran. Nah, semua dorongan untuk melindungi tadi bisa muncul dari rasa kepemilikan, tanggung jawab, ataupun pengabdian, yang mana semua itu juga tumbuh dari rasa cinta yang ada. Dan pengaruh yang ketiga adalah bahwa cinta itu bisa mentransformasi diri atau mengubah diri kita. Cinta selalu mengubah, memperluas, melembutkan atau membakar diri kita.
Dari cinta akan tumbuh empati yang membuat kita tidak hanya menyadari kondisi pada diri sendiri saja, melainkan juga pada orang lain. Dan dari empati akan tumbuh kepedulian dan seterusnya. Sehingga orang yang benar-benar mencintai itu akan berubah, baik cara berpikirnya, bertindaknya, dan dalam melihat dunia pun bisa ikut berubah karenanya. Karena cinta itu seringkali menjadi cermin. Kita melihat diri sendiri dalam relasi dengan objek yang kita cintai itu. Misalnya, cinta kepada ilmu itu bisa mengubah gaya hidup kita. Yang sebelumnya kita tidak pernah olahraga dan sering makan sembarangan mungkin ya. Karena kita mencintai ilmu, kita pun jadi baca-baca berbagai hal terkait kesehatan. Dan akhirnya kita pun mengubah gaya hidup kita berdasarkan ilmu yang kita pelajari tadi. Nah, kemudian bila cinta kepada pasangan, itu bisa membuat seseorang bisa lebih sabar ketika mungkin pasangannya melakukan hal yang tidak disukainya gitu ya. Atau malah jadi lebih memiliki rasa cemburu bila pasangannya tadi berhubungan dengan orang lain begitu. Dan bila cintanya adalah kepada Tuhan, maka bisa mengubah diri kita untuk senantiasa melakukan apa-apa yang sekiranya diridhai olehnya, gitu, dan seterusnya. Nah, pengaruh berikutnya adalah bahwa cinta itu akan mendorong manusia untuk melakukan pengorbanan. Nah, tidak ada cinta tanpa pengorbanan ya, meski kecil. Karena cinta itu sifatnya memberi, bukan hanya menikmati. Nah, maka dengan adanya perasaan cinta itu, kita akan rela mengorbankan waktu, tenaga, kenyamanan, bahkan ego kita sendiri demi yang kita cintai. Nah, sedangkan yang kelima, pengaruhnya adalah memunculkan kecemasan akan kehilangan. Nah, semakin besar perasaan cinta yang kita miliki, maka semakin besar pula potensi takut kehilangan. Dan ini wajar ya dan manusiawi. Karena seperti tadi, cinta itu mengikat jiwa atau nafsu kita terhadap apa yang kita cintai. Namun kalau tidak disadari, ia bisa berubah jadi kecemasan, kecemburuan, ataupun posesif ya, yaitu perasaan memiliki yang berlebihan hingga bersifat mengekang begitu terhadap yang kita cintai. Bahkan cinta kepada Tuhan pun itu bisa membuat seseorang takut untuk jauh darinya. Begitu kan ya. Dan yang keenam, ia memberi makna dan identitas. Cinta memberi makna pada hidup dan membentuk identitas diri kita. Aku adalah apa yang aku cintai. Begitu. Kita adalah apa yang kita cintai. Banyak orang menemukan siapa dirinya itu melalui apa atau siapa yang ia cintai. Misalnya seseorang yang mencintai Tuhan, maka ia akan cenderung mengidentifikasi dirinya sebagai hamba Tuhan. Kemudian, bila seorang laki-laki mencintai seorang perempuan dan anaknya, maka ia pun akan mengidentifikasi dirinya sebagai seorang suami dan seorang ayah. Sedangkan seseorang yang mencintai suatu idealisme, maka ia pun bisa mengidentifikasi dirinya sebagai pejuang keadilan dan lain-lain seterusnya ya. Banyak sekali objek cinta itu nanti. Nah, dan yang ketujuh, pengaruh cinta itu adalah memberi kekuatan untuk bertahan atau berjuang pada diri kita. Karena cinta itu adalah tenaga ya sebenarnya, energi. Orang yang mencintai itu pasti akan bisa bertahan lebih lama dan berjuang lebih keras dan tidak mudah menyerah demi apa yang ia cintai begitu. Nah, bahkan cinta kepada hal yang belum nyata pun, misalnya harapan atau suatu hal yang ada di masa depan, hal itu pun bisa memberi daya tahan terhadap rasa sakit di dalam memperjuangkannya. Nah, maka kesimpulan sementaranya ada 7 pengaruh universal daripada cinta itu. Yang pertama tadi adalah membentuk keterikatan emosional dengan yang dicintai. Kemudian yang kedua adalah memberi dorongan untuk melindungi dan menjaga yang dicintai. Kemudian yang ketiga adalah transformasi diri ya, yaitu cinta itu mempengaruhi diri kita untuk berubah.
Dan yang keempat adalah ia memberi pengaruh berupa dorongan untuk melakukan pengorbanan. Sedangkan yang kelima, dia bisa menimbulkan kecemasan akan kehilangan. Dan yang keenam, yaitu memberi makna dan identitas pada diri kita. Dan yang ketujuh, terakhir tadi, yaitu memberi kekuatan dan ketahanan untuk berjuang. Nah, baik, walaupun masih banyak sebenarnya hal yang bisa kita bahas, namun cukup sekian untuk kali ini. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kami sampaikan. Salam sehat, damai, sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.